Selamat pagi, siang, malam, para panelis dan para penonton. Perkenalkan, nama saya Helena Natania Dan nama saya Petronisha Evangeline dari Sekolah Cahaya Bangsa Classical School. dan hari ini kami akan mempresentasikan penelitian kami mengenai konsumerisme modern, pengaruh fitur TikTok Live dalam peningkatan perilaku konsumtif di Indonesia. Pertama-tama, kami akan memulai dengan latar belakang penelitian kami. Jadi, apa itu TikTok? TikTok adalah sebuah aplikasi layanan hosting video berdurasi pendek yang dimiliki oleh perusahaan asal Tiongkok. Pada 26 Mei tahun 2022, TikTok mengeluarkan fitur live, di mana layanan ini memampukan para kreator untuk melakukan siaran langsung yang memungkinkan pengguna dan kreator untuk berinteraksi secara real time. Namun, seiring berjalannya waktu, fitur TikTok Live pun digunakan untuk melakukan digital marketing oleh para pebisnis. Perkembangan media-media berbelanja pada akhirnya menuju terhadap aksesibilitas pada para pengguna. Perilaku konsumtif sendiri merupakan perilaku yang lebih memprioritas keinginan atau wants dan kepuasan daripada kebutuhan atau needs. Seorang yang pada akhirnya menyebabkan pemborosan. Masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian kualitatif ini adalah penyebab dari meningkatnya sifat konsumen yang disebabkan oleh TikTok. Orang-orang yang awalnya tidak ada niat untuk membeli barang-barang pun tersebut akan tergiur pada akhirnya dan akan membeli hal-hal yang menangkap perhatian mereka. Untuk melihat lebih jauh dan detail mengenai seberapa berdampaknya fitur TikTok Live terhadap perilaku konsumtif, kami telah melakukan riset terhadap sumber-sumber yang berkorelasi di studi pustaka kami. Salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Sumartono yang berjudul Terperangkap Dalam Iklan, yang mengatakan bahwa perilaku konsumtif sendiri merupakan perilaku yang lebih memprioritaskan kepuasan dan keinginan atau wants dibandingkan kebutuhan atau needs seseorang, yang pada akhirnya akan menyebabkan pemborosan. Namun, di balik terpicunya seseorang terhadap memprioritaskan wants dibandingkan needs mereka, ada faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Sesuai dengan jurnal yang telah kami baca, dikatakan bahwa perilaku konsumtif dapat terbagi ke dalam 8 kategori. Yang pertama adalah seseorang yang membeli barang karena hadiah yang menarik, membeli barang karena kemasannya yang menarik, membeli barang untuk menjaga diri dan gengsi, membeli barang karena adanya potongan harga ataupun diskon, membeli barang untuk menjaga status sosial, membeli barang karena pengaruh model yang mengiklankan barang tersebut, membeli barang dengan harga mahal akan untuk menambah nilai rasa percaya diri yang lebih tinggi orang tersebut, dan juga membeli barang dari dua barang sejenis dengan merek yang berbeda. Semua aspek ini dapat diperjelas dengan keberadaannya fitur TikTok Live. Jika secara konvensional hal-hal tersebut sudah terjadi dan sudah memiliki celah untuk menghadirkan sikap konsumtif, maka dengan kehadiran TikTok Live sebagai sarana digital marketing, perilaku konsumtif ini dipertegas. Salah satu cara TikTok Live memasarkan dan menentukan pelanggan sasaran adalah melalui hal yang dinamakan algoritma. Algoritma terdapat dalam berbagai macam media sekarang ini, terlebih lagi sosial media. Dan hal tersebut telah memudahkan media-media tersebut untuk menganalisa konten-konten preferensi dan juga pencarian-pencarian pengguna. Algoritma TikTok dapat dengan mudah menyusun beranda aplikasi yang sedemikian rupa bagi setiap penggunanya. Algoritma TikTok sendiri memiliki dampak positif dan juga negatifnya. Dalam sisi positif, algoritma dalam TikTok dapat menjadi keuntungan, tentunya karena beranda menjadi berbobot sesuai dengan kesukaan para pengguna, sesuai dengan konten-konten yang pengguna suka dan juga pengguna-pengguna tertarik. Namun, negatifnya dari hal ini adalah hal tersebut dapat dengan mudah menyebabkan sikap konsumtif, karena para pengguna menonton konten yang sama dan atau serupa dan dapat lebih mudah mempengaruhi mereka untuk membeli sebuah produk karena hal tersebut yang mereka lihat untuk berulang-ulang kali. Jika di saat berbelanja secara konvensional, pembeli harus mendatangi toko, tapi melalui TikTok Live, toko yang mendatangi pelanggan, dan hal tersebut meningkatkan shopping experience para pembeli, yang menyebabkan mereka untuk menjadi lebih senang dalam berbelanja dan meningkatkan keinginan mereka untuk membeli barang-barang melalui sarana TikTok Live. Kami telah melakukan sebuah survei daring yang kami lakukan melalui sarana Google Forms yang mendapatkan 40 responden yang juga melibatkan sekitar 7 pertanyaan. Untuk meringkas, kami hanya mempresentasikan sekitar 4 pertanyaan dari 7 pertanyaan yang sudah kami tanyakan di dalam Google Forms tersebut. Pertanyaan pertama adalah berapa waktu yang dihabiskan di aplikasi TikTok dalam satu hari. Dan rata-rata dari 41 responden ini menjawab sekitar 2 jam dan hanya berbeda tipis dengan
beberapa responden yang menjawab rata-rata lebih dari 5 jam. Dan dari 41 responden yang sudah menjawab, mayoritas sudah pernah berbelanja menggunakan TikTok Live. Selanjutnya, kami juga menanyakan jika para responden pernah membeli barang yang tidak mereka perlukan melalui TikTok Live. Dan ternyata 61% mengatakan tidak dan 39% lainnya mengatakan iya. Namun, di saat ditanyakan jika TikTok telah membuat mereka lebih boros atau konsumtif atau tidak, mayoritas dari 41 responden ini mengatakan ya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tentu dampaknya ada, tetapi tidak terjadi terhadap semua pengguna dan juga terus bergantung pada waktu yang dihabiskan seorang pengguna untuk memantau aplikasi yang dapat memicu pengguna tersebut untuk berbelanja lebih dan lebih lagi pada akhirnya. Sekian dan terima kasih.